Halo semuanya, selamat datang di video demonstrasi sistem replikasi database kami. Dalam video ini, kami dari kelompok yang terdiri dari Debagusura Astawa dengan NIM 250555123 dan Endra Evan Arkananta dengan NIM 250555126 dan Kade Angga Dwiana Putra dengan NIM 250555130. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu replikasi database. Jadi replikasi database merupakan proses menyalin dan menyinkronkan data dari server utama, yaitu server master, ke satu atau lebih server yang dinamakan server slave secara otomatis. Nah, untuk server master ini berfungsi sebagai pusat data yang menerima perubahan seperti insert, update, dan delete, dan lalu mencatat perubahan tersebut ke binary log atau bin log untuk dikirimkan ke slave. Lalu ada server slave, di mana server slave ini berfungsi sebagai salinan dari master, di mana slave menerima perubahan dari master, menyimpan data yang sama, biasanya digunakan untuk operasi baca select, serta slave juga dapat dimanfaatkan sebagai backup. Adapun tools yang kami gunakan dalam video kali ini yaitu yang pertama ada Oracle VirtualBox dengan latest version yaitu 72.2.8. di mana kami gunakan Oracle itu sebagai virtualisasi. Lalu kami juga menggunakan tools Ubuntu yaitu Ubuntu Server dengan versi 22.04.5 LTS atau long term support. Kami gunakan Ubuntu yaitu sebagai sistem operasi tanpa antarmuka grafis atau tanpa GUI, hanya CLI atau terminalnya saja. Lalu kami juga menggunakan MySQL versi 8.4 LTS sebagai database engine-nya. Nah, berikut merupakan pembagian tugas dari masing-masing anggota kelompok, di mana saya sendiri sebagai Debagusura Astawa mengerjakan skenario satu master ke satu slave. Lalu ada teman anggota saya yaitu Kade Angga Dwiana Putra mengerjakan skenario satu master dua slave. Dan teman saya lagi satu dan Endra Evan Arkananta mengerjakan skenario master ke master. Baik, di sini saya Debagusura Astawa dengan NIM 25055551123 akan membahas terkait satu master ke satu slave. Tapi sebelum itu izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu untuk setup awalnya. Jadi yang pertama kami di sini menggunakan Oracle VirtualBox sebagai hypervisor atau virtualisasi kami untuk menjalankan beberapa VM secara bersamaan di satu laptop. Sebelum membuat VM replikasi, kami juga membuat satu base VM bernama server base sebagai template. Pada base server VM itu, kami install Ubuntu Server 2.04 LTS tanpa antarmuka grafis dan hanya CLI atau terminal saja, agar ringan dan tidak memakan terlalu banyak RAM. Lalu di dalamnya juga sudah kami install MySQL Server dan tools dasar seperti NetTools dan OpenSSH Server. Lalu dari base server kami melakukan full clone untuk menghasilkan VM-VM yang baru dan independen. Setiap clone punya disk sendiri dan MAC address-nya masing-masing. Adapun di sini konfigurasi username dan password serta IP masing-masing pada server master dan server slave sudah kami buat seperti ini. Dimana username Ubuntu kami buat menjadi admin 1, ini sama untuk ketiga skenario. Passwordnya admin 3 tanda seru, lalu ada password MySQL root. Replication usernya ini kami samakan agar lebih mudah. Lalu kami menggunakan database dummy yang sudah kami buat sebelumnya dengan nama database itu Debian_minimarket. Dimana maksudnya IP masing-masing VM ini adalah IP masing-masing untuk server master dan server slave 1 pada skenario ini. Baik, di sini saya akan lanjut pembahasan skenario satu master ke satu slave. Jadi ini adalah dua VM yang saya gunakan untuk skenario satu master ke satu slave, di mana keduanya sudah saya jalankan. Yang pertama di sini adalah GW master itu dengan IP 192.168.56.10 dan dengan server ID 1. Lalu ada GW slave 1 itu dengan IP 192.168.56.11 memiliki server ID 2. Nah, di sini tampilan terminal untuk
kedua buah server. Jadi pertama ditanyakan itu adalah login, kita akan memasukkan username Ubuntu ya dulu, yaitu admin1. Lalu untuk passwordnya kita masukkan password Ubuntu yang udah tadi dicatat, yaitu admin123 tanda seru. Oke, di sini kita udah masuk ke tampilan GW masternya di tampilan awal. Kita lakukan hal yang sama untuk GW/1. Kita masukkan admin1 dulu untuk username-nya. Lalu untuk passwordnya kita masukkan admin123 tanda seru. Nah, di sini kita udah masuk dan berhasil login untuk yang GW/1 juga. Lalu selanjutnya saya akan melakukan SSH ke terminal terlebih dahulu agar mempermudah ke depannya. Baik, di sini saya sudah masuk ke terminal dengan melakukan SSH tadi untuk kedua buah server, yaitu sini ada GW master dan GW/1. Caranya adalah dengan melakukan SSH ini, SSH admin1. Admin1 ini sebagai username Ubuntu. Lalu di sini IP-nya. Dan akan ditanyakan password, nanti memasukkan password dari Ubuntu-nya. Kurang lebih sama untuk server slave1. Baik, di sini saya akan menampilkan IP dan status dari MySQL pada masing-masing server, yaitu server master dan server slave1. Dengan komen yang pertama itu IPA. Lalu ada sudo system ctl status MySQL. Nah, di sini untuk passwordnya itu password Ubuntu kita. Lalu kita lakukan hal yang sama pada server slave1. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa master memiliki IP 192.168.156.10 di interface ENP0S8. Dan untuk GW slave satunya memiliki IP 192.168.56.11, sama masih di ENP0S8. Bisa dilihat juga untuk MySQL-nya juga aktif di kedua VM. Terlihat dari status aktif running ini. Selanjutnya saya akan menampilkan konfigurasi MySQL master dengan komen di sini. Kita akan ke GW master dulu, yaitu sudo cat etc MySQL _MySQL config .d _MySQL d.cnv. Di sini kita bisa lihat konfigurasi MySQL untuk GW master. Di sini untuk server ID sudah saya set ke 1 sebagai identitas unik untuk server GW master. Lalu di sini binary log diaktifkan melalui log_bin ini sebagai syarat utama replikasi dari sisi master. Dan di sini juga ada binlog do_db
yang menentukan hanya database db_minimarket yang direplikasi. Lalu di sini juga ada bin address yang saya ubah ke 0.0.0.0 agar MySQL bisa diakses dari VM lain. Oke, lanjut saya akan menampilkan user replikasi di GUI master terlebih dahulu. Dengan prompt yaitu MySQL -u, dimana kita harus masuk dulu ke MySQL-nya yaitu dengan MySQL -u root -p. Nah, di sini yang ditanyakan adalah password dari MySQL root kita yang sudah dari sini yaitu root 123 tanda seru. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan MySQL awal. Lalu kita bisa select user, host from mysql.user, where user sama dengan. Nah, ini adalah nama dari replikasi usernya yaitu rapl_user sesuai dengan yang udah tadi kita tentukan, yang udah kita buat sebelumnya. Nah, jadi di master udah dibuat user khusus bernama rapl_user yang akan digunakan slave untuk terhubung. Jadi user ini memiliki hak replication slave, yang dimana artinya itu dia hanya bisa mengakses binary log, tidak bisa melakukan operasi database biasa. Oke, untuk selanjutnya saya akan melihatkan tampilan dari database dummy di GW master atau server master. Masih di MySQL-nya, yaitu kita menggunakan perintah use. Nama DB kita tadi yaitu db_minimarket. Lalu kita gunakan perintah show tables. Nah, ini merupakan database dari db_minimarket yang sudah ada di master, di mana ada tabel barang, detail penjualan, kasir, kategori, pelanggan, penjualan, dan supplier. Lalu kita akan cek apakah sudah ada data di dalamnya. Misalnya kita akan cek di tabel barang apakah sudah ada data. Kita menggunakan perintah select semua data. Nah, di sini juga saya sudah memasukkan data awal yang udah diimpor juga ke slave sebelum replikasi diaktifkan sehingga kondisi awalnya identik. Oke, selanjutnya kita akan melihat tampilan konfigurasi MySQL di server slave atau GW slave 1. Yaitu sama tadi menggunakan perintah sudo system sudo cat dc /mysql .conf.d /mysql d.cnf. Oke, di sini kita bisa lihat konfigurasi MySQL untuk GW slave 1, di mana di sini untuk server ID. Nah, di sini server ID kita set ke 2 sebagai identitas unik yang berbeda dari punyanya master tadi. Lalu ada relay log di sini yang diaktifkan sebagai tempat slave untuk menyimpan log perubahan yang diterima dari master sebelum dijalankan. Lalu di sini juga kami menentukan read only sama dengan 1, yang berarti agar slave tidak digunakan untuk melakukan perubahan data secara langsung dan hanya bisa untuk membaca data saja. Terakhir kita set di sini untuk bind address ke 0.0.0.0 agar MySQL pada slave
tetap bisa diakses melalui jaringan VM. Masih di server yang sama yaitu slave 1, jadi kali ini saya akan menampilkan status replikasi dari slave. Jadi pertama-tama kita harus masuk dulu ke MySQL-nya dengan komen MySQL -u root -p. Di sini kita masukkan password MySQL root-nya yaitu root 123 tanda seru. Nah, sini kita sudah masuk ke MySQL pada server GW slave 1. Lalu kita akan cek untuk status replikasi di slave dengan komen show replika status G. Di sini kita bisa lihat di GW slave 1 untuk show replika status menunjukkan replika IO runningnya yes dan replika SQL runningnya yes, yang dimana ini menunjukkan koneksi ke master itu berhasil dan semua perubahan data yang dari master sudah dieksekusi di slave. Selanjutnya ada second behind underscore source. Di sini adalah 0, yang dimana artinya slave tidak tertinggal sama sekali. Oke, berikutnya saya akan melakukan demo insert di master, lalu melakukan pengecekan di slave. Jadi di master saya akan memasukkan suatu data. Karena tadi database sudah dipakai, jadi kita langsung bisa insert menggunakan perintah insert. Misalnya saya akan masukkan data ke tabel barang. Jadi permisalan untuk namanya sini kita set ke Indomie kuah. Lalu untuk harganya itu di 3.500. Stoknya ada di 50. Lalu dia masuk ke kategori 1 dan ID supplier 1. Oke, untuk barang sudah dimasukkan, sini kan kita akan cek terlebih dahulu apakah sudah masuk di tabelnya dengan perintah select semua data from barang ketika di barang sama dengan 7. Oke, untuk di server GW master sudah terlihat barang sudah berhasil untuk dimasukkan. Lalu kita akan coba untuk lihat barangnya pada slave di GW slave 1. Masih di tampilan MySQL, kita langsung aja menggunakan perintah select semua data dari tabel barang ketika ID barang sama dengan 7. Oh, mohon maaf, di sini saya belum menggunakan database-nya, jadi kita gunakan dulu, yaitu use nama database-nya db_minimarket. Nah, lalu baru kita gunakan perintah select ini. Nah, bisa terlihat di sini untuk di GW slave 1 juga sudah menampilkan data yang sudah Nah, bisa dilihat di sini untuk di GW slave 1 sudah menampilkan data barang 7 yang dimana sebelumnya sudah dimasukkan pada tabel barang. Nah, bisa kita lihat di sini sudah berhasil untuk menampilkan barang 7 yang baru saja dimasukkan melalui server master tadi. Baik, lanjut saya akan melakukan demo untuk update di master dan melakukan pengecekan di slave. Akan memperlihatkan data barang
Nah, di sini permisalan kita akan mengupdate stok barang dari Indomie goreng, di mana stok awalnya tuh di sini 100. Maka kita akan coba untuk melakukan update dengan komen update barang set stock. Permisalan di sini stoknya kita buat menjadi 50 juga, sama seperti Indomie kuah. Ketiga. Oke, di sini sudah berhasil. Kita akan cek lagi dengan menggunakan perintah select tadi. Nah, di sini di GW Master sudah berubah dan kita akan melakukan pengecekan di GW Slave 1. Nah, di sini juga stoknya sudah berubah. Berikutnya saya akan mendemokan perintah delete di master dan melakukan pengecekan di slave. Nah, ini adalah data awal untuk dari tabel barang, di mana sini ada 7 data. Yang ingin saya hapus adalah data barang ke-7, yaitu Indomie kuah. Sebelum itu kita cek dulu juga kondisi awal di slave 1 atau di server slave dengan perintah yang sama. Nah, di sini juga masih ada untuk Indomie kuahnya. Lalu kita coba untuk menghapus data barang ke-7 itu di GW Master dengan perintah delete from barang. Nah, di sini sudah berhasil dilakukan. Kita akan cek kembali untuk tabel barangnya apakah sudah berhasil dihapus ID barang 7 yaitu Indomie kuah. Nah, seperti yang bisa dilihat, di sini sudah tidak ada lagi ID barang 7 yaitu Indomie kuah karena sudah dihapus melalui perintah delete from barang where ID barang sama dengan 7 ini. Nah, untuk memastikan kita bisa cek lagi di server slave-nya apakah sudah benar-benar terhapus dengan perintah yang sama, yaitu select bintang from barang. Seperti yang bisa dilihat di sini ID barang ke-7 dengan nama barang Indomie kuah juga sudah terhapus untuk di server slave. Baik, sampai di tahap ini konfigurasi replikasi untuk skenario 1 master dan 1 slave sudah selesai. Dimana tadi juga kita ngecek hasil pengecekan status replika tadi, juga nilai replika IO running dan replika SQL runningnya sudah yes. Yang berarti slave berhasil terhubung ke master dan proses replikasi berjalan dengan normal. Selain itu juga tadi kita melakukan demo perubahan data melalui operasi insert update delete di server master. Dan setelah dicek pada slave, juga semua perubahan tersebut berhasil tersalin secara otomatis. Jadi bisa dipastikan bahwa replikasi dari GW Master ke GW Slave 1 ini sudah berhasil. Dan selanjutnya demonstrasi akan dilanjutkan ke skenario kedua, yaitu 1 Master dan 2 Slave yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melakukan replikasi yang sudah saya buat dengan menggunakan 1 master ke 2 slave. Jadi di sini saya akan mengecek terlebih dahulu IP yang ada pada AG master. Caranya yaitu IP. Nah, dapat kita lihat bahwa AG master yaitu memiliki IP 192.168.56.20. Dan juga saya ingin melihat status MySQL-nya, itu sudo
Nah, dapat kita lihat status MySQL pada AG Master juga sudah aktif. Selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama pada kedua sleeve yang telah saya buat. Untuk sleeve pertama, saya menggunakan IP yaitu 192.168.56.21 dan juga statusnya Nah, untuk statusnya juga sudah aktif. Untuk yang sleeve kedua juga saya menggunakan di 192.168.56.22 dan juga untuk statusnya untuk status MySQL-nya juga aktif. Sekarang saya akan melakukan saya akan menampilkan konfigurasi MySQL pada AG Master. Nah, untuk pada AG Master bind address-nya saya rubah menjadi 0.0.0.0. Ini bertujuan agar kita dapat melakukan koneksi dari sleeve manapun. Saya juga mengset server ID-nya menjadi 10. Dan juga untuk binlog do db-nya juga saya set menjadi db_minimarket. Ini memiliki tujuan agar database db minimarket saja yang dapat direplikasi. Nah, selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama pada sleeve 1 dan juga 2. Pertama-tama pada sleeve 1 Nah, di sini kita dapat lihat bahwa bind address-nya sama, yaitu 0.0.0.0. Lalu untuk server ID yaitu 11. Ini kenapa ini berbeda? Karena agar MySQL itu dapat mengidentifikasi masing-masing sleeve yang ada. Nah, di sini juga ada tambahan read only sama dengan 1. Itu untuk mencegah write langsung yang dilakukan dari master ke sleeve. Dan untuk binlog juga db_minimarket. Untuk sleeve 2
Nah, untuk sleeve yang kedua juga sama untuk bahan address-nya, dan juga saya di sini memakai server ID-nya yaitu 12 dan sisanya masih sama. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan status replika pada kedua sleeve. Namun karena virtual machine ini tidak bisa di scroll, jadi saya melakukan SSH menggunakan command prompt. Jadi saya melakukan SSH admin, dan ini IP dari sleeve 1 yaitu 192.168.56.21 agar memudahkan untuk melakukan status replika. Passwordnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa IO-nya dalam keadaan yes, dan juga SQL running-nya dalam keadaan yes. Jadi sekarang saya akan lanjut ke sleeve kedua. Untuk yang sleeve 2 juga sudah replikanya IO-nya sudah yes, dan juga SQL running-nya juga sudah yes. Jadi kedua sleeve ini dapat terhubung ke AG Master dan aktif menerima replikasi. Baik, jadi selanjutnya saya akan melakukan demo insert dari AG Master terlebih dahulu. Saya masuk ke MySQL dulu. Nah, terus DB. Insert into misalnya tisu. Lalu harganya misalnya 20.000. Barangnya kategori. Oke, di sini saya melakukan insert barang yaitu berupa tisu basah pada AG Master. Lalu saya akan mencoba untuk mengecek barangnya di sleeve. Jadi
Nah, jadi di sini sudah terlihat bahwa tisu basah yang tadi dimasukkan pada AG Master sudah berada di sleeve yang pertama. Sekarang ya, di sleeve yang kedua kita coba lagi. Kalau kita bisa. Nah, di sleeve kedua juga sudah tampil bahwa tisu basahnya sudah dimasukkan ke tabel barang. Sekarang saya akan mencoba untuk mengupdate pada AG Master. Misalnya ID barangnya misalnya 1. Nah, di sini saya melakukan update di tabel barang. Ya, saya mengubah stoknya menjadi 777, di mana ID barangnya itu sebenarnya 1. Saya akan mengecek di sleeve apakah sudah berubah atau belum. Jadi saya sleeve bintang lomba. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ID barang pertama sudah stoknya menjadi 777. Dan juga untuk yang ke sleeve yang kedua juga sama, sudah berubah stoknya menjadi 7777. Sekarang saya akan mendemonstrasikan jika saya mendelete pada AG Master. Misalnya delete from barang, jadi barangnya misalnya 6. Nah, coba cek di master terlebih dahulu. Nah, untuk di AG Masternya sudah hilang yang ID barang yang ke-6. Untuk yang sleeve 1 juga sama, sudah menghilang. Sebelumnya ada tisu basah, sekarang sudah hilang. Untuk yang sleeve 2 juga sama, sudah menghilang. Mungkin sekian untuk saya lanjutkan ke teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Danandra Panahananta dengan NIM 25055551126. Jadi pada bagian saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan implementasi database terdistribusi menggunakan metode master to master. Pada MySQL ini menggunakan 2 virtual machine menggunakan OS Ubuntu Linux. Jadi pada implementasi ini saya menggunakan 2 virtual machine Ubuntu Linux, yaitu ini ada EV Master 1 dan EV Master 2. Kedua virtual machine ini saya jalankan menggunakan VirtualBox dengan mode jaringan bridge adapter
Ini agar bisa memperoleh IP address sendiri dari DHCP jaringan. Jadi kedua server ini bisa saling terhubung dalam satu jaringan. Nah, jadi sebelum itu untuk memastikan, saya akan mengecek IP address-nya dengan perintah IPA. Ini untuk IP-nya di sini inet 192.168.1.12. Untuk yang di server 2 ini 192.168.1.14. Oke. Jadi itu untuk IP address-nya yang sudah didapat dari DHCP. Jadi pada metode master to master replication ini, kedua server bisa berperan sebagai master sekaligus slave secara bersamaan. Oke, selanjutnya untuk konfigurasi MySQL-nya itu masuk ke directory ini sudo nano /mysql/mysqld.conf.d/mysqld.cnf. Ini udah masuk ke filenya. Ini akan saya jelaskan satu persatu untuk pertama ini. Maaf, untuk ini server ID ini digunakan sebagai identitas unik untuk servernya. Ini saya set 1. Untuk di sini sebenarnya beda ya. Kita akan cek sudo nano /etc/sql/mysql mysqld.cnf. Ini di sini server ID-nya saya set di 2 sebagai yang saya bilang tadi untuk identitas server. Selanjutnya ada logbin di sini. Logbin ini itu digunakan untuk mencatat aktivitas database yang akan direplikasi. Dan selanjutnya ada bin address di atas ini. Itu untuk MySQL-nya bisa akses dengan jaringan. Yang terakhir untuk ini auto increment dan offset ini digunakan untuk mencegah konflik ID antar kedua server. Seperti itu. Oke. Ini sudah saya set, bisa di save. Ya. Ini juga seperti itu. Oke, langsung restart sudo system ctl restart MySQL. Ini kita tunggu juga sudo system ctl restart MySQL, merestart dan refresh MySQL. Oke, sudah. Ini kita akan masuk ke MySQL-nya dengan perintah sudo MySQL. Ini kita sudah masuk. Juga sudo MySQL. Oke, sudah. Setelah itu pertama-tama setelah masuk ke MySQL-nya, kita akan membuat sebuah user. Sini namanya REPL. Ini @persen. Ini sebagai kode identify-nya, sebagai password lah, identified by passwordnya 12345. Apa diingat? Sudah. Coba kita enter, apakah bisa? Oke, sebenarnya gagal karena mungkin sebelumnya saya sudah membuat
nama user dengan nama yang sama tapi tidak apa, kita akan tetap menggunakan user ini. Untuk di sini memastikan saja apakah sudah dibuat atau belum. Create user REPL percent identified by sebenarnya sama 23. Oke, sama ya di sini ternyata sudah dibuat juga di sini. Oke, kalau sudah dibuat, kita akan coba untuk memberikan hak akses replication slave di sini. Caranya query-nya regenerate replication slave on titik bintang oke itu REPL persen oke itu kita coba. Oke, sudah bisa ya, bisa berhasil. Oke, ini juga grand replication slave on bintang titik bintang itu REPL at 5%. Oke, sudah, keduanya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah refresh privilege, maaf. Ini digunakan untuk mereset semuanya dan merefresh. Oke. Akhirnya flash privilege ini. Oke. Ini juga flash privilege. Flash privilege ini sudah berhasil, keduanya sudah dikonfigur. Sekarang kita akan mengecek binary log-nya dengan query show master log, master status. Ini binary log-nya ini digunakan agar bisa mengkonfigurasi tiap server MySQL-nya. Sini filenya namanya MySQL bin akhiran 5 dan position 554. Untuk di sini show master status. Untuk di sini akhiran 3 dan posisinya sama 554. Oke. Dan dari hasil tersebut diperoleh file binary log dan position log yang digunakan untuk konfigurasi replication. Lanjut kita ke konfigurasi replikasi antar server. Oke, selanjutnya ini menggunakan query change master to. Jadi change master to. Atau buat apa namanya? Untuk memastikan apakah slave yang saya buat kemarin sudah stop atau belum, menggunakan query stop slave. Oke, ini juga stop slave, matikan saja. Oke, jadi kita bisa lanjut ke change master to. Master underscore host. Terusnya tadi untuk yang ini akhiran 14 master 2 92.168.11. Master user, nama user yang sudah dibuat tadi REPL ini. Oops. Oke. Lanjut master password 1234. Oke. Selanjutnya master log file yang tadi di sini tuh show master status. Tadi namanya MySQL bin dot nolnya 5 kali 1 2 3 4 5 kira 5. Lanjut terakhir
master lock position itu pos ini posisinya 554. Oke, 554 ini titik koma. Oke, kita cek apakah bisa berjalan query-nya. Oke, sudah berjalan, sudah oke. Lanjut kita konfigurasi yang di master 2. Jadi stop dulu ya. Change master itu master host sama dengan 195 168 1 titik tadi 12. Sorry, master user namanya tadi sama rpl. Oke, master passwordnya 12345 log filenya tadi akhiran 3. mysql bin.12345 oke, untuk posisinya log pos itu 554 juga. Oke, sudah habisnya. Oke, sudah oke semua. Ini sudah berhasil. Jadi setelah konfigurasi, langsung kita akan menjalankan aplikasinya dengan menjalankan query start slave. Sini, tahu di sini dulu. Start slave. Ini juga start slave. Lanjut kita akan mengecek statusnya apakah sudah berjalan atau belum. Jika sudah berjalan, biasanya status running-nya itu sudah yes dan ada 2 yes pokoknya. Dan di sini jelas agar bisa scroll. Oke, coba show slave status slash balik G. Nah, ini sudah slave IO running yes, slave SQL running yes, sudah. Itu sudah berhasil berjalan dengan baik aplikasinya. Ini baik. Itu sudah yes, kita oke, lanjut di sini kita cek apakah sudah jalan atau belum. Show slave status slash kebalik. Oh, bisa scroll. Set di pagerless dulu, itu bisa di scroll. Oke, ini show status slave. Salah kebalik. Terus ini oke, sudah yes ya. Dua ini slave IO running dan slave IO running sudah yes. Oke, kita keluar dari ini. Lanjut, saya akan menjelaskan juga untuk tadi yang auto increment itu. Jadi pada master to master application ini digunakan konfigurasi auto increment offset dan auto increment ya. Tadi sudah saya tampilkan. Konfigurasi itu digunakan buat mencegah konflik ID antara kedua server. Server pertama itu akan menghasilkan ID ganjil. Ya, saya tadi kan sudah set 1 dan yang kedua itu 2. Jadi server pertama menghasilkan ID ganjil seperti 1, 3, sama 5 dan seterusnya. Sedangkan server kedua itu akan menghasilkan ID yang genap seperti 2, 4, 6 dan seterusnya. Jadi lanjut kita ke demo sinkronisasi database-nya ya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menampilkan database yang sudah saya buat. Coba sini show databases.
Oke, di sini sudah ada DB minimarket. Coba saya akan memakai DB minimarket ini sebagai demonstrasi. DB minimarket. Oke, sudah. Di sini juga paket sudah ada DB minimarketnya. Oke, sudah ada DB minimarket. Kita akan coba lihat dulu strukturnya apakah sudah sama atau belum juga. Eh, Coba lihat tabelnya yang sudah dibuat. Ratio tables. Oke, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabel. Sini. Oke, saya lupa jaraknya. Ini oke, show tables. Oke, sudah sama ya isinya. Sudah 7 sama, oke. Oke, lanjut kita akan mencoba mungkin memasukkan data atau mengedit, update atau menghapus sesuatu. Intinya memanipulasi dan isikan. Untuk memastikan lagi, saya mungkin akan mencoba membuat database baru lagi. Ini untuk memastikan saja apakah sudah bisa direplikasi. Ini database. Mungkin namanya DB2. Jadi, kita coba di sini show. Oke, ini tanya sudah teraplikasi ya. Servernya sudah ada database DB2 yang baru saja saya buat. Jadi dengan begini aman. Saya akan coba memanipulasi database yang saya buat. Mungkin di sini dari tabel barang ya. Kita akan coba select from barang untuk sebagai patokan perubahan database isinya. Sebelum akan saya coba tambahkan di server pertama, master pertama. Seperti itu barang values. Ini sudah dari 5 ya. Issue. Sudah 12.000. Ini saya coba menginsert suatu data di tabel barang. Oke, kita akan coba cek perubahannya di master 2. Oke, sudah ditambahkan ya. Ini sudah terbukti bisa teraplikasi di master 2. Ini saya akan mencoba memanipulasinya
di master 2 dan mengecek perubahannya di master 1. Langsung saja, coba sekali ini menggunakan query update. Query-nya pakai terlebih barang ya. Barang. Set kolom stok jadi 90. Oke, jadi barang. Jadi ini akan mengubah stok ID barang atau ID barang 1 atau Indomie goreng ini yang dari awalnya stoknya 100 akan berubah jadi 90. Akan coba jalankan. Oke, sudah. Oke. Ke jendela master 1. Akan cek perubahannya apakah sudah replikasi di master 1. Oke, ini sudah berubah ya, yang awalnya stoknya 100 karena sudah terupdate menjadi 90. Oke, mungkin coba lagi ya query lain. Ini menghapus data, delete from tabel pelanggan. Yang ID saya coba select pelanggan pelanggan dulu. Ini awalnya seperti ini. Query ini akan menghapus di pelanggan yang value-nya 3. Jadi ya setelah ini nama pelanggan Nyomantri akan terhapus dari tabel pelanggan. Oke, coba lagi. Select. Ya terhapus ya. Oke, jadi seperti itu berhasil untuk replikasi master to master. Keduanya bisa mengedit dan menarik perubahan. Jadi saya jelaskan kembali untuk yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu resiko konflik ya. Jadi pada master to master replication ini terdapat resiko konflik apabila kedua server itu melakukan perubahan data yang secara bersamaan. Sebagai contoh nih, apabila kedua server menggunakan primary key yang sama, maka dapat terjadi duplicate key yang menyebabkan proses replikasi berhenti. Jadi digunakanlah konfigurasi auto increment serta manipulasi data dilakukan secara bergantian itu agar sinkronisasinya tetap stabil. Jadi saya praktekkan tadi kan manipulasinya bergantian tuh. Jadinya kalau digunakan secara bersamaan takutnya akan ada bentrok gitu. Oke, jadi itu saja untuk demonstrasi dan penjelasan replikasi dengan metode master to master. Jadi berdasarkan demonstrasi yang telah dilakukan, proses replikasi database ini berhasil dijalankan dengan baik sehingga perubahan data dapat disinkronkan secara otomatis antar server, baik itu master to master, master to slave, master to dua slave, dan sebagainya. Melalui implementasi ini dapat dilihat bahwa replikasi database ini membantu meningkatkan ketersediaan data, mempermudah backup, dan juga menjaga konsistensi data antar server dalam sistem yang terdistribusi. Oke, jadi sekian dari demonstrasi dari saya. Terima kasih.